Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang dua tipe manajemen portofolio ya teman. Jadi kalau misal kamu ikutin aku di video sebelumnya, kan aku udah membahas tuh tentang prinsip-prinsip dasar apa aja sih yang membantu aku financial freedom sebelum usia 25. Dan kamu bisa lihat di sana salah satu poinnya adalah dengan kita mempelajari berbagai macam instrumen investasi. Kenapa kita perlu mempelajari setiap instrumen investasi? Karena teman-teman, sebenarnya setiap instrumen itu nggak ada yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan juga kelemahan. Tinggal gimana kita bisa memaksimalkan instrumen investasi tersebut, itu tergantung kita sebagai investor bisa memaksimalkannya atau enggak ya teman. Jadi bukan tentang instrumennya apa, tapi tentang kita sebagai investor gimana cara menggunakan instrumen tersebut. Hal ini juga dipengaruhi seperti contohnya cara kita ngatur strategi investasinya, terus juga alokasi portofolionya seperti apa, metodenya seperti apa. Karena teman, sebenarnya instrumen yang sama, kalau misalnya diolah oleh dua orang yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda juga ya teman. Contohnya ada satu instrumen yaitu saham. Misalnya dikelola sama orang A sama orang B. Ya pasti nanti hasilnya bisa berbeda tergantung dari kemampuan si orang tersebut dalam mengelola portofolio investasinya ya teman. Nah, jadi salah satu kunci utama yang aku pengen bahas di sini adalah strategi investasi untuk melindungi dana kita sebagai seorang investor. Caranya apa? Caranya adalah dengan melakukan yang namanya diversifikasi atau mengatur alokasi portofolio ya teman. Nah, jadi di sini aku udah siapin tabel ya teman. Karena simpelnya portofolio itu dibagi menjadi dua. Ada yang diversified atau portofolionya disebar menjadi banyak instrumen. Ada tipe orang yang menggunakan portofolio yang concentrated juga, di mana mereka berfokus ke beberapa instrumen investasi ya. Portofolio yang concentrated itu mereka hanya nitik beratin di satu atau beberapa instrumen atau aset class yang mereka yakin ya teman. Nah, jadi di luar sana aku masih sering banget nih dengar ada orang yang sampai bisa kehilangan semua asetnya, sampai katakan mereka minus sampai 100%, asetnya benar-benar jadi nol, benar-benar mereka jatuh bangkrut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa penyebabnya, teman? Menurut aku pribadi, hal ini hanya bisa terjadi kalau seorang melakukan yang namanya all in, atau mereka melakukan yang namanya concentrated. Tapi concentratednya terlalu parah ya teman, dimana mereka all in, masukin semua asetnya ke dalam satu instrumen investasi. Tujuannya apa? Tujuannya mereka berharap dengan mereka melakukan cara seperti itu, mereka bisa jadi cepet kaya. Contohnya sering banget nih aku dengar ada orang yang misalnya all in crypto, atau all in saham, atau misalnya all in ke token, atau misalnya ke shitcoin yang koin-koin kecil yang bisa tiba-tiba lonjak jauh banget. Mereka all in semua asetnya dimasukin ke instrumen seperti itu. Nah, otomatis itu akan menjadi sangat high risk ya teman. Karena dengan kamu melakukan itu, kamu bisa mendadak kaya, tapi bisa juga mendadak miskin ya teman. Kalau misalnya untuk mendadak kaya itu peluangnya kayak 1 banding berapa puluh ribu. Dari sekian banyak orang yang mencoba cara seperti itu, hanya berapa orang yang bisa berhasil. Persentasenya mungkin di bawah 1%. Sedangkan yang bangkrut ya kebanyakan orang jadi malah rugi kalau misalnya melakukan hal seperti itu atau all in ya teman. Maka dari itu akan lebih baik kalau kita menggunakan metode cara perlahan tapi pasti ya, yaitu kita melakukan yang namanya alokasi portofolio dengan cara kita mendiversifikasi ya. Nah, jadi teman, kita mungkin langsung bakal coba ke hitung-hitungannya aja. Jadi di sini aku udah siapin dua portofolio. Yang pertama adalah seseorang ini, dia melakukan yang namanya diversifikasi, sehingga asetnya itu dibagi ke dalam banyak instrumen. Dan yang B ini, dia melakukan concentrated, atau yang tadi kita sebut dengan all in ya teman. Katakan si orang A ini, dia punya portofolio seperti ini. Dia punya beberapa instrumen, yaitu P2P, reksadana, saham, obligasi negara, dan cryptocurrency. Kemudian secara alokasi portofolio, karena orangnya tipenya dia sangat yakin sama P2P, udah dari dulu sering main P2P dan udah lebih ada analisa mengenai P2P, terus juga udah berpengalaman di P2P, jadi alokasinya di P2P sedikit lebih besar, yaitu dimasukin 40% portofolio. Kemudian reksadana, karena hanya digunakan untuk katakan contoh cuman buat nyetor dana darurat atau buat cadangan doang, dia taruh cuman 10% portofolio. Kemudian beliau melakukan yang namanya investasi saham dengan teknik dollar cost averaging aja, dimana dengan kita melakukan DCA aja sebenarnya returnnya bisa lumayan ya, apalagi kalau kita memilih perusahaan-perusahaan yang bertumbuh dalam jangka panjang. Contohnya aja Bank Buku 4 per tahun juga pertumbuhannya bisa sampai belasan persen ya teman. Bahkan ada yang bilang lebih baik kalau misalnya kamu investasi beli saham banknya ketimbang kamu beli deposito di bank ya teman, karena returnnya bisa lebih tinggi. Deposito itu mungkin dapatnya di bawah 10%. Mau investasi di saham bank ya bisa lebih dari 10% biasanya. Nah, dia karena lumayan ngerti di saham ya udahlah dia masukin 20%. Kemudian obligasi negara, karena instrumen ini adalah instrumen yang aman, dia taruhnya juga 20%. Sisanya karena
cryptocurrency dia kurang yakin, ya udah dia cuma taruh 10% dari portofolio dia. Dengan return tahunan sedemikian rupa, total aset yang dimiliki adalah 1 miliar. Nah, kita bisa lihat return yang dia dapat dalam 1 tahun itu bisa di angka 186 juta atau 18,6% ya teman, dengan alokasi portofolio seperti ini. Nah, kemudian si orang B ini, dia all in, dia nggak invest di P2P, reksadana, saham, obligasi, dia langsung semuanya all in ke cryptocurrency. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya case-nya cryptocurrency beneran menghasilkan 40%, pada akhir tahun pertama, portofolio dia bisa bertumbuhnya signifikan banget ya teman. Kamu bisa lihat dari 1 miliar, dia all in di kriptonya naik 40%. Apa yang terjadi? Return per tahun dia 40%. Artinya dia akan mendapatkan return 400 juta teman-teman. Dia investasi 1 miliar, dia dapat return 400 juta. Sedangkan orang yang melakukan diversifikasi portofolio, return yang dia dapat hanya sekitar 186 juta atau 18,6%. Nah, ini kita skenario yang pertama ya teman, di mana kripto yang beneran dipilih itu adalah kripto yang tepat, terus beneran mendapatkan keuntungan 40%. Sekarang kita masuk ke skenario kedua. Apa skenario kedua? Skenario kedua adalah kalau misalnya cryptocurrency malah sebaliknya. Cryptocurrency malah kacau, terus karena mungkin isu-isu negatif, atau karena marketnya lagi drop, atau misalnya lagi banyak sentimen negatif. Kita katakan di sini kita minus 40% ya teman. Di sini juga minus 40%. Kamu bisa lihat apa yang terjadi dengan portofolio orang A dan orang B ini. Kamu bisa lihat portofolio A ini yang semula returnnya 18,6%, karena cryptocurrency-nya minus 40%, akhirnya return yang dia dapat hanya 10,6%. Artinya dalam 1 tahun berinvestasi, uangnya 1 miliar hanya menjadi 1 miliar 106 juta teman. Nah, mungkin kamu lihat, waduh kacau juga ya, returnnya awalnya 18%, akhirnya malah cuma jadi 10%. Tapi itu masih di atas angka inflasi, di mana itu udah lumayan banget ya teman. Itu artinya kita udah beat the market, atau enggak paling enggak udah di atas angka inflasi, udah lumayan banget. Nah, sedangkan orang B yang tadi kita lihat portofolionya difokuskan ke cryptocurrency all in. Terus kalau misalnya dia minus 40%, apa yang terjadi? Ya uangnya minus 40% juga, karena semua portofolio dia ada di cryptocurrency tersebut. Uang yang semula dia 1 miliar, akhirnya dia minus 40% teman-teman. Uangnya jadi hanya sisa 600 juta. Nah, kamu bisa lihat ya, jadi perbandingan antara kedua portofolio ini. Perbandingan antara diversified sama concentrated portfolio. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan, kalau misalnya dengan kita menggunakan metode diversified ini resikonya lebih minim ya teman. Karena kamu udah melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi kamu nggak hanya terlalu bergantung sama satu aset class atau satu instrumen. Bahkan bisa aja dalam diversifikasi ini kamu pecah-pecah lagi. Di sini kan ada P2P. Bisa aja dari P2P-nya kamu sebar lagi. Ada yang Easy Cash, ada yang Uangme, ada yang Asetku, ada yang Coinworks, ada yang Rupiah Cepat, ada yang Amarta, atau apapun itu. Yang semua yang udah aku bahas di channel ini kamu bisa cek juga di bagian playlist. Atau misalnya reksadananya kamu pecah lagi. Ada yang Sukor Invest Stable Fund, ada yang reksadana saham, ada yang Sukor Invest Money Market Fund. Itu terserah kamu ya teman. Sahamnya juga nggak semuanya di satu. Dengan kamu melakukan banyak diversifikasi seperti itu artinya resikonya bakal lebih minim. Kamu nggak hanya bergantung sama satu instrumen. Satu instrumen jeblok bukan berarti kamu bakal hancur portofolio teman-teman. Karena kamu bergantung sama banyak. Ya tadi kita udah ambil contoh ya. Kita investasi cryptocurrency udah worst case tuh minus 40%. Portofolionya masih mencetak laba, masih menghasilkan untung. Terus kemudian perlu effort lebih untuk mengelolanya. Ini karena dengan kamu mengelola banyak portofolio seperti itu atau banyak instrumen, artinya kamu harus kontrolnya lebih detail ya teman. Ketimbang kalau kamu all in. Kalau kamu all in kan kamu tinggal taruh di satu, terus kamu udah nggak perlu pusingin banyak lagi karena kamu cuma all in di sana ya teman. Nah, kelemahan yang kedua yaitu yang ini ya teman, returnnya nggak setinggi concentrated. Karena seperti yang tadi kita udah lihat, kalau misal concentrated dan ternyata yang kamu investasikan tepat, atau misalnya analisamu tepat, kamu lakukan concentrated terus analisamu tepat. Ini juga nggak hanya berlaku di cryptocurrency ya, bisa aja ini ceritanya di saham, kamu investasi cuma katakan cuma 1 atau 2 saham, tapi kamu udah analisa, kamu yakin banget ya kalau misalnya sekalinya untungnya bisa jadi besar banget, tapi sekalinya rugi, resiko yang kamu tanggung juga bakal semakin besar, karena kembali lagi ke prinsip awal, high risk high reward, low risk low reward teman. Nah, maka dari itu yang diversified ini returnnya nggak setinggi yang concentrated. Maka dari itu, concentrated itu lebih direkomendasikan buat orang yang punya keahlian ya. Cocok untuk pemula, defensif, untuk meminimalisir resiko. Nah, jadi buat pemula, aku lebih rekomendasikan kamu pakai metode yang ini supaya kamu nggak bakal kehilangan danamu secara langsung ya teman. Jadi paling nggak
resiko kamu udah diminimalisir banget karena kamu asetnya udah dibagi menjadi banyak instrumen. Jadi ini udah oke banget buat kamu bisa minimalisir resiko. Ini sifatnya lebih ke alon-alon asal kelakon ya. Jadi aku pribadi juga menggunakan portofolio yang diversified ini. Dimana karena tujuan aku adalah meminimalisir resiko dan aku juga belum memiliki kemampuan khusus dalam satu instrumen investasi. Kalau misalnya katakan aku jago banget invest saham, ya mungkin halnya bakal berbeda. Mungkin aku bakal taruh uangku concentrated dan banyak di saham. Mungkin seperti itu ya teman. Jadi ini bakal disesuaikan lagi dengan kamu. Kalau misalnya concentrated ini sifatnya cocok untuk orang yang sudah menguasai, seperti yang tadi aku sebut, kalau kamu jago di satu titik instrumen, ya mungkin kamu bisa fokus ke sana. Contohnya kamu jago di properti, nggak apa-apa kalau kamu concentrated di properti, atau kamu jago di saham, nggak apa-apa kamu concentrated di saham ya teman. Returnnya tinggi, kemudian lebih mudah dikontrol karena kamu artinya nggak perlu mengontrol banyak hal ya teman. Kemudian resiko jauh lebih tinggi, sesuai dengan prinsip dasar low risk low reward, high risk high reward. Jadi di sini sifatnya lebih ke arah go big or go home ya teman. Antara kamu menang banyak atau kamu rugi banyak sekalian. Nah, aku pribadi juga punya nih beberapa teman yang mereka menggunakan teknik yang concentrated ini ya teman. Apakah boleh? Menurut aku ya boleh aja kalau misalnya kamu emang percaya diri dengan kemampuanmu itu. Kalau misalnya aku pribadi, aku sadar kemampuanku belum tinggi, makanya aku menggunakan portofolio yang diversified. Tujuannya adalah aku bisa minimalisir resiko, terus aku bisa lebih fokus ke arah menghasilkan uangnya. Jadi menurut aku pribadi, walaupun returnnya aku hasilkan lebih kecil, paling nggak bisa ketutup dengan jumlah modal yang lebih besar ya teman. Jadi aku fokus di mencetak uangnya, kemudian menggunakan portofolio yang lebih ke arah diversifikasi. Bahkan teman-teman, kalau misal kamu tahu salah seorang investor tersukses dunia, Ray Dalio, beliau merupakan salah satu seorang yang punya fund manager terbesar di dunia. Fund manager udah gede banget. Nah, kamu bisa melihat bahwa dia juga masih melakukan yang namanya teknik diversifikasi ini ya, atau portofolio yang diversified ya. Bahkan portofolionya disebut all weather portfolio. Artinya portofolio yang cocok untuk di segala musim tetap bisa bertahan ya. Karena dia melakukan yang namanya diversifikasi ini. Dalam 30 tahun terakhir, Ray Dalio all weather portfolio mendapatkan return CAGR ya teman, sekitar 8,15%. Nah, kalau kamu lihat diversifikasi yang beliau lakukan seperti ini ya, 30% di saham, kemudian 40% di obligasi, terus kemudian di sini di gold hanya 7,5%, ini ada juga bond, kemudian ini komoditi yang lain ya teman, broad diversified, artinya komoditi cuman diversifikasi lagi 7,5%. Nah, kamu bisa lihat salah satu orang tersukses dunia juga menggunakan metode diversifikasi ini ya. Tapi kalau misal kamu bertanya, adakah yang sukses dengan menggunakan metode yang concentrated, ya itu juga banyak ya teman. Jadi menurutku pribadi sebenarnya tekniknya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini hanya disesuaikan dengan kamu sebagai seorang investor ya teman. Nah, jadi dari pembahasan kita pada hari ini, aku hanya punya beberapa saran buat teman-temannya. Yang pertama, kalau misalnya kita mau berinvestasi, kita jangan memiliki yang namanya mindset cepet kaya. Jangan kamu mikir investasi, waduh cuma 1 bulan, kamu bisa langsung menggandakan asetmu sampai berpuluh-puluh kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Itu case-nya hanya 1 banding sekian ribu, sekian puluh ribu orang yang bisa menghasilkan seperti itu ya teman. Lebih baik kita fokus ke cara yang perlahan tapi pasti. Jadi walaupun kita nggak kaya secara instan, paling nggak kita juga terhindar dari resiko kita mendapatkan kerugian yang fatal banget ya teman. Terus saran berikutnya yang aku bisa berikan adalah kamu atur diversifikasi sesuai profil resiko kamu. Jadi kamu investasinya sesuai dengan keyakinan kamu yakinnya pada instrumen apa, terus kemudian kamu mendiversifikasikan sesuai dengan profil resiko. Tapi jangan sampai kamu melakukannya terlalu over juga ya teman. Misalnya kamu punya uang 10 juta, tapi kamu diversifikasi sampai ke 20-30 saham, ya jangan seperti itu juga, karena kalau kamu melakukan seperti itu, nanti malah akan membuat kamu kesulitan dalam mengontrol portofolio ya teman-teman. Jadi jangan sampai over diversified juga, yang penting kamu melakukannya secara wajar ya teman. Terus saran ketiga yang aku bisa berikan adalah kalau misalnya kamu pengen investasi, investasilah di instrumen yang paling kamu pahami. Kamu paling ngertinya di mana, ya kamu investnya di sana. Kemudian kamu harus selalu melakukan yang namanya DOR atau do your own research. Kamu jangan mudah percaya, jangan orang bilang beli saham A, kamu langsung beli. Kamu nggak melakukan yang namanya riset, kamu nggak pelajari dulu. Jadi apapun yang aku sampaikan di video ini, ya kamu tetap harus cerna dulu, tetap harus analisa dulu, tetap harus disesuaikan dengan diri kamu, tetap harus riset terlebih dahulu. Kamu harus menjadi orang yang skeptis ya teman. Jangan sampai kamu terlalu mudah percaya, orang bilang ini kamu langsung ikut, jangan seperti itu ya teman. Apapun yang kalau misalnya too good to be true, itu biasanya pasti
pasti too good to be true. Jadi pastikan kamu lebih bijak dalam menggunakan uang kamu ya teman. Nah jadi mungkin sekian aja video pada kali ini. Nah kamu juga boleh ya teman, kamu tulis metode apa sih yang cocok buat kamu, metode mana yang kamu gunakan. Apakah kamu portofolionya terdiversifikasi, apakah kamu menggunakan teknik yang concentrated. Kamu bisa tulis di bawah, kemudian kamu tulis gimana alokasi yang kamu gunakan, biar kita bisa saling sharing dan sama-sama belajar dari satu sama lain ya teman. Gak perlu takut, karena menurut aku pribadi gak ada yang salah dan gak ada yang benar. Ini semua disesuaikan dengan pribadi kita lagi sebagai seorang investor. Nah jadi mungkin sekian aja video pada kali ini. Kamu boleh mampir ke playlist kalau misal kamu pengen cek berbagai macam platform investasi yang udah aku review ya. Kemudian bagi kamu yang pengen investasi, boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Sekian video dari aku. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.